Selamat bergabung, mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Terkhusus dan pada umumnya para pecinta batik klasik Jawa. Hari ini kita akan bersama berbagi informasi, berbagi hasil penelitian tentang batik klasik, khususnya dalam varian batik ceplok yang bernama Sido Luhur. Banyak varian Sido dalam tataran batik klasik, antara lain adalah Sido Asih, Sido Dadi, Sido Mukti, Sido Derajat, Sido Mulyo, dan Sido Luhur. Dan persoalannya adalah Sido Luhur ini dianggap motif yang sangat dimuliakan, tidak sembarang dipakai untuk acara, karena dipercaya memiliki nilai-nilai keluhuran. Pada umumnya masyarakat menganggap batik bermakna, sangat penuh dengan nilai-nilai filosofis, itu sangat agung, itu penuh dengan kearifan lokal. Tapi tidak ada pola atau cara membaca sehingga masyarakat umum bisa memiliki alasan, iya benar, memiliki makna yang mendalam karena bisa dibaca. Nah, hari ini saya kepada mahasiswa dan masyarakat umum ada pola pembacaan motif batik Sido. Ya, saya mengadopsi sebuah metode dari pengaruh Budi yang namanya adalah sistem mandala. Sebagaimana saya jelaskan di pola pembacaan yang lain, bahwa sistem mandala ini sebenarnya adalah pola konsentrasi atau untuk atau meditasi. Tapi kita terapkan juga untuk menggali kandungan apa yang dalam. Jangan dianggap ini hanya untuk batik, karena pola mandala ini juga bisa untuk membaca candi, terutama candi Hindu dan candi Buddha seperti Borobudur dan Prambanan. Nah, pola mandala ini memiliki dua versi yang berputar dari kiri ke kanan, yaitu bernama Pradaksina, dan yang dari kanan ke kiri di pola Prasawiya. Nah, kita ambil yang Pradaksina, yaitu kiri ke kanan searah jarum jam, identik dengan sesuatu yang berarti kehidupan. Pola batik Sido Luhur coba kita kaji dengan sistem mandala. Bagaimana caranya? Sedang gambaran kain batik Sido Luhur itu ada puluhan, bahkan sekitar 200 jajaran ginjang dalam formasi yang rapi, di dalamnya penuh dengan ornamentika, bersilang arah, berjajar, berurutan atau yang bergantian. Caranya adalah kita menetapkan satu pokok dari sekian motif itu yang paling dekat dengan kata luhur. Itu nanti sebagai bentuk abstraksi motif mana yang bisa menjadi pusat untuk pembacaan. Yang kedua, menetapkan 4 utama, yaitu sebagai motif yang bersebelahan, itu kita jadikan sebagai kalinya. Berarti yang pertama tadi motif pokok sebagai subjek matter, tematiknya, kemudian motif yang melingkupi, 4 motif yang melingkupi, kita jadi kalimatnya, dan kemudian kita tetapkan juga motif pendukung, yaitu jajaran genjang yang beradu sudut dengan motif pokok. Lalu kita coba membuat rumus. Rumusnya menjadi begini. Motif pokok itu kita tandai dengan X, umpamanya di tengah. Itu nanti kita cari abstraksi yang paling dekat dengan kata luhur. Kemudian berderet kita cari posisi A, B, C, D pada jajaran gendang warna pink itu di dalam gambar. Kemudian ring berikutnya yaitu V, X, Y, Z, yang itu kotak biru. Dari formasi kemudian kita coba membuat kalimat. X adalah sebagai tematik motif itu, kemudian kalimat 1 berarti posisi A ditambah B didukung oleh V dari yang sudut. Kemudian kalimat 2 B ditambah C didukung X yang paling kanan, kalimat 3 C ditambah D didukung Y yang sudut bawah, dan kalimat 4 yaitu C ditambah D oleh Z yang paling kiri. Berikutnya yang terjadi, ini adalah deretan itu kita cari yang paling dekat. Apakah yang paling dekat dengan luhur itu lal,
memungkinkan. Kemudian candi ataukah itu rumah ataukah itu joli, coba nanti kita detailkan. Di situ juga ada sejenis tumbuhan, di situ ada buahnya, ada bunganya, ada daunnya, ada akarnya. Satu pohon itu lengkap. Dan kita cermati lagi di situ juga ada kupu-kupu. Banyak simbol-simbol dalam batik Sidoluhur ini yang masing-masing memiliki potensi itu sebagai abstraksi dari kata luhur. Coba kita cari. Ternyata yang paling dekat adalah di situ bangunan. Kenapa kita pilih bangunan? Itu bukan rumah, tapi candi. Inilah simbol keluhuran. Candi sebagai sebuah tempat, karena luhur identik dengan strata, dengan sebutan, dengan penempatannya. Maka kemudian kita tetapkan bangunan atau abstraksi dari visual yang paling mendekati kata luhur adalah candi. Di situ dia hanya sendirian, dikelilingi oleh sawat atau lar, bukan sawat ya. Kalau sawat itu dua sayap, satu itu lar. Lar kanan, lar kiri, lar bawah, lar bawah kiri. Nah, dari masing-masing lar, coba kita lihat posisinya atau menghadapnya berbeda. Nanti pasti menimbulkan makna yang berbeda pula. Kemudian yang paling pojok atas ada kupu-kupu, paling pojok kanan juga kupu-kupu, kemudian bawah ada pohon berbunga dan berbuah, pohon yang sempurna. Kemudian yang pojok kiri juga ada pohon dengan bunga dan buah serta daunnya. Dari abstraksi analisis formal itu secara visual, kita coba interpretasikan makna simboliknya. Kemudian yang terjadi adalah candi sebagai simbol keluhuran. Bisa luhur maka ditopang oleh 4 posisi berikutnya, yaitu lar menghadap ke kanan identik dengan kebijaksanaan, lar menghadap ke kiri juga identik dengan kebijaksanaan, tapi bijaksana yang berbeda. Yang menghadap ke kanan identik dengan kebijaksanaan keyakinan atau agama, yang menghadap ke kiri identik dengan kebijaksanaan yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Beda ya, agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu orientasinya adalah benar dan salah, tapi agama orientasinya menempatkan mana baik dan mana buruk. Dan kemudian di bawah itu juga ada lar menghadap kanan dan kiri. Ini berkebalikan dengan di atas. Formasi inilah yang kemudian kalau kita sederhanakan dalam bentuk diagram atau skema menjadi bahwa luhur kebijaksanaan ilmu bisa dibangun oleh kebijaksanaan ilmu dan kebijaksanaan susila. Ini kepercayaan. Dan itu terimplementasi dalam perannya di masyarakat. Kebijaksanaan susila dan kebijaksanaan ilmu itu bisa juga menjadi introspeksi bagi dirinya sendiri, sang pelaku luhur itu. Begitu juga kebijaksanaan ilmu dan kebijaksanaan susila bisa menjadi membuat seseorang kemudian cukuplah, artinya menjadi sempurna dalam tanda petik. Sebagaimana pohon yang juga punya akar, punya batang, punya daun, punya bunga, punya buah. Seseorang memiliki potensi sempurna. Nah, proses keluhuran itulah yang dari ilmu, dari agama, dari interaksi sosial, dari kebaikannya di masyarakat, akhirnya membentuk dirinya menjadi orang yang secara potensial terpenuhi. Dan kemudian mulailah dapat kita buat kalimat bahwa luhur atau keluhuran dapat menjadi kalimat pertama. Keluhuran adalah pencapaian rohaniah. Tadi kebijaksanaan agama yang dibangun berdasar ilmu dan norma agama ini kan. Kemudian norma agama dapat terimplementasi di masyarakat jika mempertimbangkan ilmu pengetahuan. Aktualisasinya kebenaran ilmu dengan kebijaksanaan untuk kebaikan bersama. Kemudian kalimat terakhir, semakin kuat mengimplementasikan agama dan ilmu pengetahuan untuk kebaikan, maka akan semakin tinggi keluhuran seseorang. Jadi, inti luhur atau batasan atau pemahaman tentang luhur yang ingin disampaikan oleh masyarakat Jawa lama, yang simbolisasinya dalam bentuk batik,
batasannya adalah keluhuran, selalu di situ ada potensi keyakinan dan potensi ilmu pengetahuan. Keyakinan dan ilmu pengetahuan harus berjalan bareng dalam rangka kebaikan dalam masyarakat. Semakin dia bisa mengimplementasikan elaborasi atau sinergi antara agama dan ilmu pengetahuan dan untuk kebaikan orang banyak, maka disitulah level keluhurannya akan dicapai oleh seseorang. Begitulah budaya Jawa dalam bentuk batik menyembunyikan sebuah pesan-pesan kearifan lokal. Terima kasih.